Ya, Partai Perindo akhirnya sepakat menaikkan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Dalam kunjungannya pagi tadi, Partai Asuhan Haritanu Sudibyo ini mantap memberikan dukungannya kepada bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Hal ini disambut baik PDI Perjuangan dengan menilai kerjasama keduanya akan menjadi perpaduan yang sempurna. Bagaimana peta politik jelang pemilu usai merapatnya Perindo ke PDI Perjuangan? Kita akan membahasnya lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, ada Pak Boyke Nofriza. Apa kabar Pak Boyke? Alhamdulillah baik. Dan kemudian secara daring juga bergabung Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Pak Sukur Nababan. Halo, selamat sore Pak Sukur Nababan, apa kabar? Selamat sore, baik. Dan ada juga pakar komunikasi politik, ada Pak Effendi Ghazali. Selamat sore, apa kabar Pak Effendi? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Safa, Pak Boyke, sama Bang Sukur. Iya, apa Baik. kabar bro? Alhamdulillah. Siap. Baik, langsung saja kita ke Pak Boyke terlebih dahulu. Pak Boyke, ini ada Anies, kemudian ada Prabowo. Kemudian apa pertimbangannya Partai Perindo kemudian memilih untuk berlabuh kepada Ganjar Pranowo dan berkoalisi bersama PDI Perjuangan? Ya, pertama-tama kita coba flashback ya, bahwa hari ini tanggal 9 Juni 2023, bertepatan di hari Jumat, kerjasama itu dilakukan kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Tapi jauh sebelumnya, Partai Perindo, Ketua Umum berserta teman-teman DPP melakukan roadshow politik, melakukan kunjungan-kunjungan politik, baik itu ke tempat Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, maupun juga ke Golkar ya, golongan karya, ketemu dengan para anggota Partai Golkar bersama Ketua Umum Airlangga. Namun proses perjalanan itu tentunya kami mencari yang terbaik di antara yang baik. Jadi mencari yang terbaik di antara yang baik. Sehingga ketika kita, Pak Haritanu khususnya Ketua Umum berkomunikasi dengan teman-teman PDIP, berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan Mas Hasto dan kawan-kawan lainnya, Pak Bambang Pacul, ya ada persamaan persepsi yang kita anggap itu menjadi salah satu rujukan kita sehingga kita bisa bersama, kita bisa melakukan kerjasama politik, berkomitmen politik untuk memenangkan calon presiden yang tentunya satu hati, satu pilihan. Nah, persamaan persepsi itu mungkin masyarakat menilainya kok Perindo melakukan zigzag politik ya. Bagi kami bahwa ini bukan zigzag, tetapi berselancar, karena politik itu harus berselancar. Karena berselancar bagian dari komunikasi politik secara baik tentunya. Dan kita juga menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di luar Partai PDIP yang hari ini kita memutuskan untuk bergabung kepada teman-teman PDIP atau mendukung Pak Ganjar Pranowo, yaitu satu yang akan disampaikan bahwa Partai PDIP dianggap ya, kami anggap ya, kesimpulannya ketika kami banyak berkomunikasi dengan partai lain, mungkin saat ini ya, partai yang siap, sesuai dengan disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa Partai PDIP partai yang siap hari ini untuk berlaga ya, untuk ikut election pada pertandingan Pilpres 2024 nanti. Satu, kedua, kesiapan itu bukan hanya kesiapan di parlemen threshold 20% lebih, tetapi jejaring dan jaringan Partai PDIP, tentunya kita semua sama-sama tahu bahwa hari ini Partai PDIP partai yang besar. Nah, karena itu dari berbagai macam pilihan, dari berbagai macam kesempatan yang diberikan sama kawan-kawan di luar Partai PDIP, komunikasi yang baik yang kita lakukan terhadap Pak Prabowo ya, Gerindra, komunikasi yang baik kita lakukan terhadap Pak Airlangga dan Golkarnya. Ya, kami memutuskan untuk bersama-sama dengan PDIP mendukung Pak Ganjar Pranowo. Baik, tadi beberapa alasan sudah dikemukakan oleh Ketua Umum Haritanu Sudibyo terkait alasan merapat ke PDI Perjuangan. Ya, namun apakah ini kemudian Partai Perindo yakin bahwa kerjasama politik ini juga bisa ikut meningkatkan elektabilitas Partai Perindo? Gini Mbak, bahwa 2024 itu mungkin kita sama-sama tahu bahwa pertarungan politik itu pemilih milenialnya sangat luar biasa, pemilih pemula luar biasa, mungkin di angka 50-60%. Nah, kenapa salah satu juga kita mengambil Pak Ganjar ya, Mas Ganjar sebagai calon presiden
untuk mengusung bersama-sama dengan Partai PDIP dan Partai P3. Karena kami anggap Mas Ganjar itu seorang calon presiden yang cukup humanis, komunikasi politiknya, komunikasi masyarakatnya cukup luar biasa, cukup baik. Lalu mewakili kaum atau pemilih milenial, pemilih pemula. Dari segi usia, beliau alhamdulillah ya tidak terlalu tinggi. Nah, karena itu kita menganggap bahwa pemilih milenial di angka 50-60% pada saat election 2024 nanti itu sangat menentukan baik kemenangan Pilpres maupun kemenangan pemilu legislatif. Nah, mudah-mudahan kita berharap dengan declare-nya kita hari ini memilih Pak Ganjar, Mas Ganjar sebagai calon presiden bersama dengan PDIP dan P3, ini bisa menambah elektoral Partai Perindo yang hari ini belum ada di Senayan. Sekarang kita tanyakan ya, Mbak, doain ya. ke Pak Sukur Nababan. Pak Sukur, seberapa besar pengaruhnya bergabungnya Partai Perindo untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan juga PDI Perjuangan di pemilu 2024? Ya, tentu saja itu sangat berpengaruh sekali. Perindo kan ini sekarang lagi naik ya. Dan tadi juga ya kita semua yakin dengan pergerakan kawan-kawan di Perindo, mudah-mudahan amin ya, masuk di dalam parlemen threshold. Nah, tentu saja dengan bergabungnya Perindo bersama dengan kami, maka calon presiden yang kami majukan yaitu Pak Ganjar Pranowo bisa kita yakinkan untuk bisa menang. Jadi efek yang diberikan Perindo tentu saja itu sangat baik sekali. Baik, Pak Effendi, 3 alasan sudah dikemukakan oleh Haritanu Sudibyo terkait keputusannya untuk merapat ke PDI Perjuangan dan juga mendukung Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Menurut Anda, apa sih yang diharapkan Partai Perindo usai merapat ke PDI Perjuangan? Ya, ketiga alasan yang disampaikan oleh Bapak Haritanu tadi, Ketum Perindo, menurut saya alasan yang logis. Tapi untuk memberikan catatan kritis atau catatan penting, di balik itu saya mau menyatakan yang pertama, memang jauh lebih baik bagi partai seperti Perindo untuk bergabung lebih cepat dengan salah satu pihak yang akan ikut dalam pemilu serentak ini ya, yang disebut oleh Ibu Ketua Umum tadi bukan cuma pemilu presiden, tapi juga legislatif. Kenapa? Karena mereka nggak ada beban, tidak mengharuskan mengusung cawapres tertentu. Jadi kalau posisinya demikian, maka lebih bebas dan mungkin lebih cepat mengidentifikasi diri lebih baik. Kemudian yang kedua, nah memang agak cepat sekali nih Bang Sukur, Bang Boyke, karena tanggal 5 April dalam catatan saya masih ketemu dengan Bapak Prabowo, gitu ya Bang Boyke ya. Tetapi tanggal 9 Juni sudah memutuskan bersama-sama dengan PDI Perjuangan dalam hal ini mengusung Ganjar Pranowo. Nah, karena itu poin ketiga saya, apa yang membuat ini dipercepat ditambah dengan saling melengkapinya sangat tinggi. Saya mau menambahkan, Bang Sukur, dalam penelitian Burhanuddin Muqtadi terakhir, indikator, itu terlihat bahwa Partai Perindo ini cuma 0,1% di bawah PAN. Jadi peluang mereka untuk masuk parlemen itu cukup tinggi. Margin error-nya itu 2,9%. Jadi harapan untuk masuk ke parlemen cukup tinggi. Nah, ditambah dengan saya melihat banyak nama-nama muda ya, nama-nama besar di situ yang nanti termasuk Pak Boyke ya. Ya, yang bisa Boyke sudah ada di televisi, yang bisa mendorong untuk misalnya menyampaikan pesan-pesan, khususnya saya garis bawahi 2 hal. Yang pertama di kalangan milenial tersebut atau pemilih muda. Selama ini kalau mau diakui Pak Bang Sukur, Ganjar Pranowo relatif tertinggal di kalangan pemilih yang disebut Gen Z ya, ada yang menyebut Gen Z itu. Nah, tetapi sebaliknya pada Partai Perindo kita lihat ada nama-nama seperti Aiman ada di situ, kemudian ada Prabu saya lihat tadi, ada Tama Satya Langkun misalnya, serta tentunya banyak nama-nama lainnya, Ferry Kurnia, TGB dan lain-lain. Jadi ini akan saling melengkapi di samping 3 alasan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum ya, Haritanu, yang disambut juga oleh Ibu Ketua Umum tadi. Baik, Pak Sukur, kerjasama dengan sejumlah parpol sudah dijalin. Lantas untuk sosok bakal cawapres, kira-kira sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo nanti? Apakah mungkin nanti ada pertimbangan untuk mengambil salah satu tokoh dari Partai Perindo? Saya tadi dengan Pak Boyke
saya tadi sama Pak Boyke ada di dalam ya, dan pertemuan tertutup. Nah, pada saat terbuka, ada pertanyaan wartawan tadi seperti itu. Nah, tentu saja kan jawaban Ibu Ketua Umum sangat sederhana. Sabar ya. Gitu ya Pak Boyke? Siap, Bang. Sabar ya. Sabar ya. Nah, nanti pada saatnya juga akan diberitahu. Nah, intinya sama kan seperti pada pengumuman calon presiden kemarin Pak Ganjar. Nah, tentu kan Ketua Umum pasti akan menerima masukan dari mana-mana, tetapi keputusan itu tentu kan keputusan di Ibu Mega semua. Di partai kami, seperti yang selalu sering disampaikan oleh kader siapapun yang berbicara di televisi atau di publik, selalu mengatakan bahwa Kongres memutuskan bahwa untuk presiden dan wakil presiden adalah hak prerogatif Ketua Umum. Tugas saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan adalah mensolidkan seluruh organisasi kepartaian sampai ke tingkat anak ranting, bergerak serentak dan kompak. Baik, baik. Nah, Pak Effendi, kira-kira karakter atau sosok seperti apa yang tepat untuk bersanding bersama Ganjar Pranowo di pemilu 2024 nanti? Ini agak sulit dijawab, Safa, karena nanti jangan-jangan kita dianggap jadi konsultan dari salah satu calon wakil presiden. Tapi tentu saja dulu Pak Jokowi sudah menyebut 7 nama. Kemudian Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum, sudah menyebut tambahan 3 nama lagi sampai 10 nama katanya, sehingga sulit memilih salah satu. Belakangan kalau Ibu Puan Bang Effendi. Oh, Ibu Puan ya. Ibu Puan pada saat rakernas kami. Sehingga ada 10 nama yang mana bahkan AHY juga termasuk di dalamnya. Ini jadinya makin berkembang, Safa. Jadi kalau saya ingin mengatakan kerjasama ini tadi sudah digagas pertama untuk 2 hal, yaitu pemilu presiden tanpa menyebutkan pemilu wakil presiden loh itu ya. Jadi artinya pemilu presidennya untuk membawa kotel efek ekor jas yang diharapkan diperoleh baik di parlemen pusat maupun parlemen daerah. Nah, pada bagian itu saya rasa itulah uniknya Perindo datang. Dan kelihatannya lebih cepat tadi tanda tangannya, serta senyumnya lebih cepat. Karena ketika ditanya soal cawapres... Tadi pertemuan tadi Bang Effendi sangat sejuk, sangat kekeluargaan, ya, sangat bersahabat. Ya, yang karena penting, kebetulan kami berdua tadi sama Mas Boyke ada di sana tuh. Ya. Kalau saya mencatatnya dari luar, Safa, bukan soal itu. Sangat sejuk karena nggak berbicara tentang kami dorong cawapres ini ya, gitu. Nggak ada. Jadi betul-betul mensukseskan capres, saling saling kunjung mengunjungi ketika ada kampanye, dan kemudian ya seluruh calon legislatif di pusat daerah bisa bekerja bersama, merah putih katanya, jadi merah putih gitu. Walaupun tadi menurut saya belum menjawab ya, apakah apa itu program detail untuk kalangan milenial, serta belum menjawab. Nah, mungkin ini akan segera dijawab Bang Boyke maupun Bang Sukur. Kan kalau salah satu calon presiden lain sudah menyatakan perubahan untuk persatuan. Yang lain itu sebagai tokoh pemersatu dan kesinambungan legacy Pak Jokowi gitu. Sudah lebih dulu loh mereka melakukan klaim. Nah, tinggal ini seperti apa ini? Siapa mereka akan mencoba melakukan personal brandingnya? Mungkin Pak Boyke Bang Effendi, itulah yang menjawab. kami rumuskan kemarin di Rakernas ya, yang kami rumuskan apa nanti yang menjadi visi misi presiden yang dari partai. Intinya adalah judul Rakernas kami adalah pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar ya. Nah, jadi intinya adalah dengan Ganjar menjadi presiden, kita coba menuntaskan persoalan-persoalan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Jadi kita mau masuk ke konteks itu. Agak panjang itu. Safa, Bang Boyke, kemudian Bang Sukur. Sementara dari calon presiden lain sudah lebih tajam dia, tokoh pemersatu dan melanjutkan legacy Jokowi, kurang lebih begitu. Mungkin Partai Perindo tadi ada masukan? Ya, kalau melanjutkan ya berkesinambungan untuk melanjutkan apa yang sudah ditanamkan ya, apa yang sudah dilakukan selama pemerintahan Pak Jokowi hari ini beserta kabinetnya. Tentunya ini akan berkelanjutan, karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Megawati juga oleh Pak Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo bahwa continue ya menjadi bagian yang terpenting dalam membangun Republik ini. Kalau nanti
terputus pergantian presiden, program terputus, nanti presiden kembali terputus lagi. Akhirnya ada salah di situ yang gimana Republik ini tidak akan bisa maju terus-menerus. Karena itu kontinuitas, kalau memang itu menjadi baik untuk negara dan bangsa ini, itu akan diteruskan, itu satu. Kedua, apa yang disampaikan sama Bang Effendi ya, bahwa fokus capres mengenai apa sih yang dimainkan, mengenai tagline-tagline yang dilakukan, Mbak. Kalau pada dasar ini, pada titik ini, kami tidak masuk pada posisi itu. Tetapi yang selama ini dilakukan sama Perindo, yaitu Perindo fokus terhadap kemajuan ekonomi kerakyatan, yaitu tentang kesejahteraan. Karena notaben yang namanya negara, kalau kita bicara sejahtera masyarakatnya, mudah-mudahan insya Allah apapun itu bisa dilakukan dengan baik-baik. Ini kan bicara soal isi perut ya. Karena itu esensi negara berdiri, esensi adanya pemerintahan dan adanya kekuasaan, yaitu untuk memayungi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia atau masyarakat atau negara itu bisa terpayungi dan bisa aman, baik itu aman dari segi fisik maupun aman dari segi yang lain, termasuk segi ekonomi. Nah, Partai Perindo berada pada posisi itu, bagaimana Indonesia sejahtera. Nah, kalau kita berkesinambungan mengenai apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi, bahwa katanya 2045 ditafsir ya, dianalisis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang cukup baik, menjadi negara yang maju. Nah, menuju negara maju itu kan banyak proses, banyak harus yang akan dibahas satu persatu. Tetapi esensi dari negara maju itu bahwa kesejahteraan, pendapatan kesejahteraan masyarakat tentunya harus terakomodir dulu. Sehingga tatanan ekonomi sudah berjalan, lalu pondasi ekonomi rakyat kecil sudah naik, terlampaui, dan sudah alhamdulillah sejahtera pelan-pelan, baru kita menuju negara yang bisa sejajar menjadi negara besar. Karena itu tetap bahwa Partai Perindo selaras dengan apa yang sudah kami lakukan tentang kesejahteraan Indonesia. Tentunya teman-teman di PDIP juga sama, bahwa esensi sebuah partai politik, ya termasuk PDIP yang hari ini menjadi partner ya, menjadi kerjasama kita bersama di pemenangan Capres ini, juga sama. Berdirinya Partai PDIP tentu untuk kesejahteraan kan, buat kesejahteraan negara maupun kesejahteraan rakyatnya. Maupun partai lainnya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, partai semuanya, Partai Golkar. Esensinya itu. Nah, kami tetap fokus pada wilayah itu. Kami tidak memberikan janji, tapi kami selalu melakukan hal-hal yang dianggap bahwa itu penting buat Indonesia ke depan. Baik, Pak Sukur, Partai Perindo punya wacana atau ide tagline ini untuk kesejahteraan Indonesia. Apakah bisa jadi pertimbangan untuk tagline bakal Capres Ganjar Pranowo di pemilu nanti? Halo Pak Sukur. Halo Pak Sukur. Pak Sukur, kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak. Baik. Sudah dengar? Ya, sudah. Ya, baik. Pak Sukur, Partai Perindo punya sumbangan atau ide tagline untuk Pilpres nanti, yaitu kesejahteraan Indonesia. Apakah bisa jadi pertimbangan untuk nantinya menjadi tagline Ganjar Pranowo di pemilu mendatang? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di Rakernas, ya, bahwa tagline kami itu adalah pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, karena itu salah satu persoalan kita, dan itu menjadi tugas ke depan agar kita bisa melompat menjadi negara. Jadi pas ya, nyambung ya dengan Partai Perindo. Sebenarnya Bang Sukur sama ya, Bang. Cuman bahasanya aja berbeda. Jadi itu yang dikatakan Bang Effendi tadi, jangan kepanjangan, itu betul dari segi komunikasi, karena beliau ini kan profesor komunikasi. Nah, ini lagi kita rumuskan menjadi sebuah kata-kata yang singkat, padat, dan dipahami masyarakat. Jadi tidak perlu kita panjang-panjang janji banyak apa semua, karena kan Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur, artinya sarana dan prasarananya. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan penduduk yang sangat besar ini, karena ini kan kata Pak Jokowi kemarin pidatonya di Rakernas kami, ya ini setiap satu Halo Pak Sukur.
Baik, tampaknya suaranya terputus, sayang sekali. Kita langsung saja ke Pak Effendi. Pak Effendi, beberapa partai politik sudah memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Kemudian tadi hari ini Perindo juga menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Kemudian menurut pandangan Anda nih, ke depan kira-kira ada seperti apa poros yang akan muncul di Pilpres 2024 mendatang? Komunikasi, ya itu tinggal kita rumuskan bagaimana nanti sederhana, mudah diingat dan bisa masuk ke kalangan Gen Z. Baik, ya, baik. Silakan Pak Effendi. Ya baik ya, menyambung tadi Bang Sukur, mudah-mudahan menyambung. Ya, jadi peta yang ada sementara ini ada salah satu katakanlah peserta pemilihan presiden ini yang itu peta persepsinya perubahan untuk persatuan. Sebagian pernah mengatakan antitesis, tapi sekarang dibawa sedikit ke tengah. Ini teori jalan tengah, jadi perubahan untuk persatuan. Tapi apa yang konkret sebagai perubahan? Persatuan itu kan tidak ada berubah. Persatuan itu tetap persatuan. Mau kita rubah persatuan seperti apa, Bang Effendi? Aku mau belajar dulu ini. Ya, maksud mereka perubahan menuju persatuan gitu. Jadi artinya perubahan untuk persatuan, ya. Biarkanlah mereka melakukan pemetaan persepsi untuk mereka, walaupun ini belum tajam, terutama karena sepertinya mereka menunggu Safa sampai sekitar September. Baik. Mungkin ada persoalan-persoalan di dalam yang belum matang, atau mereka belum berani menghadapi tantangan-tantangan dari luar, ya. Jadi menunggu sampai September itu nanti akan keluar tuh perubahan-perubahan apa untuk menjawab Bang Sukur, dan itu tentu harus diantisipasi oleh. Nah, ketika kita berbicara bagian yang kedua, tentunya apa yang ada pada saat ini ya, PDI Perjuangan, Perindo, lalu ada P3. Saya belum tahu persis posisi PAN karena datang dengan menyodorkan calon wakil presiden. Itu bedanya dengan Perindo gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya melihat saling melengkapi, terutama seperti tadi. Betul, Perindo itu dikenal karena pendekatannya real dalam menyejahterakan rakyat atau ekonomi rakyat kecil ya. Bahkan itu dibuat sebagai simbol tadi ya, saya lihat ada seperti pawai atau arak-arakan dengan gerobak. Satu gerobak itu kalau untuk satu famili, belum lagi yang yang berpikir akan dapat gerobak lagi di masa depan, belum lagi yang mungkin bekerja menyuplai bahan-bahan untuk gerobak tersebut dan lain sebagainya. Nah, peserta pemilu yang lain, yang itu saya sebutkan tadi, sudah memposisikan dirinya, ya, peta persepsinya sebagai tokoh pemersatu dan melanjutkan legasi Jokowi. Bang Sukur dan Bang Boyke, di sini menariknya ada overlapping sebetulnya antara teman-teman di kubunya Pak Prabowo dengan teman-teman di kubu PDI Perjuangan, Perindo, dan P3 ini ya, ditambah PAN atau partai-partai lain nantinya. Baik. Karena dari berbagai survei, Bang Sukur, itu terlihat kemajuan-kemajuan Bapak Joko Widodo ternyata dengan mudah, atau katakanlah saat ini itu diasosiasikan dengan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo yang kebetulan ya itu bisa masuk menjadi orang yang memegang legasi itu, kemudian menerima dukungan dari kalangan muda dan milenial yang barangkali belum lahir atau masih berusia sangat muda pada tahun 1998, begitu ya Pak Boyke ya. Baik. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang menarik. Ada satu persepsi yang berbeda sama sekali, atau katakanlah kelompok yang berbeda sama sekali. Mungkin nanti kita tunggu September baru akan keluar seluruh mantra perubahannya. Tetapi dari dua kubu ini, kubu PDI Perjuangan dan Perindo bersama-sama saling melengkapi ya, terutama nanti kekuatan media juga. Saya tidak mau berbicara khusus tentang itu, saya lebih khusus tentang tokoh-tokohnya. Saya sebut tadi ada Aiman, ada Tama Satya Langkun, dan lain-lain. Nah, tetapi tugas dari Perindo bersama dengan PDI Perjuangan ini justru untuk sama-sama menyatakan di kalangan generasi muda 60% pemilih. Kalau perempuan saya rasa sudah cukup kuat, Safa ya. Ganjar itu cukup kuat di kalangan perempuan. Ya, jadi bagaimana bersama-sama mereka itu menggabungkan kekuatan untuk meraih suara di kalangan pemilih muda, ditambah lagi tadi dengan kalangan yang merasa bahwa kinerja Pak Jokowi ini justru bagus. Yang sekarang sementara sampai saat ini diakui atau tidak lebih banyak berhasil diklaim oleh kubu Bapak Prabowo gitu.
Baik ini menarik, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum DPP Perindo, kemudian Pak Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Pak Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Bang Sukur, Bang Effendi, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Selalu sama. Bang Effendi, terima kasih.